Pemirsa, sidang ke-9 kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama masih tetap menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang kali ini juga menghadirkan saksi mata saat Ahok menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 lalu. Namun saksi mengaku tidak memperhatikan sehingga tidak bisa memastikan bahwa pidato Ahok telah menistakan agama. Zainuddin alias Panel dan juga Sahbudin, dua saksi yang dihadirkan JPU yang berprofesi sebagai nelayan, tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan surat Al-Maidah ayat 51. Dan tafsiran ayat inilah yang kemudian menjerat Ahok dengan dakwaan penistaan agama. Ya, bagaimana membaca kesaksian sidang ke-9 kasus Ahok ini, kami akan membahasnya bersama mantan Hakim Asep Iriawan. Pak Asep, terima kasih telah bersama kami di studio. Kalau Pak Asep lihat ini kemudian bagaimana saksi yang mengatakan memang ini tidak melihat langsung, artinya kredibilitas saksi sebetulnya kan harusnya mendengar dan melihat secara langsung, Pak Asep bagaimana? Ya. Ahok ini dakwa penodaan agama 156A. Nah, bagaimana untuk mendakwa membuktikan dakwaan itu dengan alat bukti? Salah satunya dengan saksi. Selama ini saksinya tidak ada di tempat, tidak tahu, tidak mengalami. Nah, dua saksi yang terakhir ini ada di tempat. Cuma ini hanya mengkonfirmasi, membuktikan waktu dan tempat. Tapi kan persoalannya apakah pernyataan Pak Ahok ini menodai agama atau tidak? Kesengajaan. Nah, unsur ini harus dibuktikan. Nah, selama ini kalau saya perhatikan melalui media, pemberitaan atau mengikuti jalannya persidangan, itu belum. Unsur itu belum terbuktikan. Jadi kesengajaan pernyataan Pak Ahok ya menodai agama itu yang harus dikejar. Kalau soal tempat dan waktu, Pak Ahok sudah mengakui dalam tanda petik ya di putusan 1 di pernyataan betul bahwa tanggal 27 September Pak Ahok datang kepada Keputusan Pemuka. Cuman apakah pernyataan Pak Ahok tanggal 27 September merupakan penodaan terhadap agama ya atau tidak, itu yang harus dikejar sekarang. Bahwa ada dua saksi fakta yang dihadirkan pada persidangan kali ini mengatakan bahwa mereka tidak mendengarkan, mereka ada di sana tapi mereka tidak mendengarkan isi dari pidato tersebut dan merasa biasa-biasa saja begitu ya. Ada juga kemudian keberatan yang diajukan oleh tim kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama yang mengatakan bahwa saksi ahli, netralitasnya itu yang kemudian dipertanyakan. Nah, apakah keberatan seperti ini bagaimana ini mempengaruhi jalannya persidangan nanti? Keterangan saksi, keterangan ahli itu syaratnya sama, harus bebas, harus jujur, harus objektif. Ahli itu untuk menjernihkan, untuk terangnya suatu perkara. Jadi karena hakim itu dibuka oleh keterangan ahli, walaupun ahli tidak mengikat hakim ya untuk perkara ini. Nah, ketika ahli ada keberatan dari penasihat hukum, sah-sah saja penasihat menyatakan keberatan. Toh nanti ujungnya hakim akan menilai apakah keterangan ahli ini mendukung dakwaan jaksa bahwa Pak Ahok menodai agama atau tidak. Keberatan itu diajukan pada saat persidangan. Pada persidangan sebelum atau ketika pernyataan silahkan saja, nggak ada masalah. Bahkan setidaknya itu ketika saksi diperiksa terdakwa atau penasihat hukum dikeluarkan ruang sidang juga ada masalah. Terus sekali lagi bahwa hakim tidak terikat oleh keterangan ahli. Nah, ini kan bagaimana jaksa mendakwa terdakwa ya dengan alat bukti salah satu keterangan ahli. Nah, kita bisa memahami bahwa penasihat hukum keberatan karena ini sudah berpendapat sebelumnya. Ahli ini berpendapat dianggap mungkin oleh penasihat hukum tidak jujur, tidak objektif. Tapi yang jadi permasalahan justru yang menarik bagi kita kan Majelis Ulama sikap keagamaan yang sifatnya penistaan atau penghinaan. Padahal dakwaan terhadap Pak Ahok adalah penodaan. Dua hal yang berbeda. Baik, Pak Asep, kita tahan dulu perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News. Kembali kami lanjutkan perbincangan Pak Asep. Tadi ada satu komentar menarik. Anda mengatakan bahwa sejauh ini yang terungkap dalam persidangan itu mengarahnya ke penistaan agama. Sementara ini adalah kasus penodaan agama. Ini adalah dua hal yang berbeda begitu. Prinsip. Jadi sekarang penghinaan itu, penistaan itu kategorinya sama ya. Small script, insulting. Itu pasalnya 310, 311. Deliknya delik aduan. Tapi 156 penodaan, delik biasa. Ya tanpa laporan tapi harus diselidiki. Artinya apa? Akibat hukumnya berbeda. Nah, jadi kalau misalkan sekarang ada istilah yang selama orang kita pahami lah kalau media menggunakan istilah penistaan. Tapi baca pasal 156, tidak ada satu kata pun penistaan. Yang ada itu penodaan, di kebencian, permusuhan, penodaan. Penodaan itu kan membuat noktah, membuat buruk. Tapi kalau penistaan penghinaan itu adalah membuat orang tersebut merasa terhina. Jadi kembali ke orang, kehormatan orang. Jadi dua terminologi yang berbeda yang perlu dipahami karena akibat hukumnya berbeda. Cara penanganan juga berbeda. Cara penanganannya juga berbeda. Artinya kalau misalnya dalam kasus penistaan itu harusnya yang menjadi korban yang melaporkan. Misalkan Asep dibilang A, B isinya kebun binatang. Nah, saya harus mengadu, bukan laporan. Saya harus mengadu, delik aduan. Itu 319 KUHP mengatur, KUHP maupun 72 KUHP. Tanpa ada pengaduan, orang tidak bisa dituntut. Jadi yang merasa dinistakan kemudian harus mengadu. Beda kemudian dengan penodaan ya. Penodaan itu delik biasa, misalkan ada pencurian, perkosaan, pembunuhan itu delik biasa, laporan. Tapi tanpa laporan, tanpa apapun, polisi karena itu delik biasa harus memproses. Nah, ini kasusnya Pak Ahok ini kan penodaan pasalnya, deliknya delik biasa. 156, 156 itu penodaan terminologinya. Baik, Pak Asep, ini kita juga melihat bagaimana kemudian kembali pada kredibilitas saksi. Ini dari tim kuasa hukum juga sudah beberapa kali melaporkan saksi pelapor karena diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Ini bagaimana sih sebetulnya kemudian mempengaruhi jalannya persidangan? Saksi itu dilihat, dia dengar, diketahui ada catatan Mahkamah Konstitusi. Dia harus bebas, jujur, objektif. Bagaimana satu sama lain harus bersesuaian
penyesuaian. Jadi ketika sekarang penasihat hukum atau jaksa menganggap bahwa itu saksi palsu, 174 KUHP telah mengatur. Jadi hakim mengingatkan dengan sungguh-sungguh, ya biasanya 2 kali 3 kali. Kalau masih tetap bertahan dan hakim tahu bahwa saksi palsu, maka hakim akan memerintahkan JPU dan panitia membuat berita acara dan penetapan supaya diproses. Perkara bisa terhenti dulu. Nah, selama hakim tidak menyatakan ini adalah keterangan saksi palsu, selama itu tidak ada. Soal para pihak di luar melaporkan silahkan saja. Tapi prosesnya sekali legalitas pasal 3, peradilan menggunakan undang-undang ini. Di undang-undang KUHP disebut 174. Kalau keterangan saksi itu harus di dalam persidangan. Artinya proses hukum akan bisa berjalan untuk saksi palsu itu jika ada perintah dari hakim? Tepat. Tanpa itu nggak bisa, itu aturannya KUHP legalitasnya di situ. Dan itu hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau selama ini orang ditakut-takuti, laporkan biarin aja kalau ngomong gitu, toh nggak ngaruh. Selama hakim tidak memerintahkan ada kesaksian palsu, tidak diproses. Itu 174 KUHP, 4 ayat. Ya. Menurut Anda kenapa kemudian dari tim kuasa hukum Ahok akhirnya memilih untuk melaporkan dalam kasus yang terpisah mengenai kesaksian palsu yang diberikan oleh beberapa? Perkara-perkara itu sama. Jadi kita bisa pahami itu teknik-teknik bagaimana pengacara JPU mempengaruhi suasana sidang dengan teknik, karena itu dijamin oleh undang-undang hak Tidak hanya imunitas. 1, 2, tapi ada 4 begitu saksi yang dilaporkan. Tidak hanya perkara lain juga banyak, udah seperti biasa. Selalu kalau saksi palsu lapor ke kepolisian dan seterusnya. Tapi sebenarnya kesaksian palsu di pengadilan itu harus berdasarkan penetapan hakim dan berita acara perintah hakim. Tanpa itu nggak bisa, karena itulah ketentuan legalitasnya. Karena harus keluar dari pernyataan hakim. Karena hakim udah tahu kan saksi di mana, di pengadilan loh. Karena hakim aja dinyatakan palsu, kalau dia menyatakan palsu. Artinya ketika dinyatakan palsu di persidangan, apakah keterangannya kemudian dicoret gitu? Enggak, nanti hakim yang mempertimbangkan. Jadi keterangan saksi ini pasti hakim tidak akan mempertimbangkan. Pasti dikesampingkan ketika menimbang. Misalkan contoh ini, dulu ada saksi mengatakan ada laporan ribuan. Tapi ternyata misalkan ada saksi fakta mengatakan penonton cuma 100. Nah, hakim bisa menilai apakah itu saksi atau palsu. Atau nanti dia hakim, udahlah nggak usah diprotes, tapi nanti hakim dipertimbangkan bahwa kesaksian tidak mulai nilai pembuktian, baik formal, material, atau mengikat. Artinya apa? Tidak mendukung dakwaan jaksa, bahkan menguatkan terdakwa. Artinya jika kemudian dalam prosesnya nanti keterangan dari saksi itu tadi dikatakan oleh rekan-rekannya misalnya dibuktikan bahwa dia palsu ataupun asli, ini tidak akan berpengaruh pada nantinya hakim memutuskan perkara itu seperti apa? Gini, prinsipnya kan dakwaan itu dibuktikan oleh alat bukti. Salah satu alat bukti adalah saksi. Saksi tadi harus jujur, harus objektif. Kalau palsu, yang mana mungkin yang menguatkan dakwaan, gugur dengan sendirinya, irrelevan untuk membuktikan dakwaan. Jadi bisa saja misalnya kemudian ada saksi-saksi lain begitu ya? Oh bisa, makanya kan sekarang banyak saksi. Melengkapi, karena minimal 2 alat bukti. Ketika alat bukti saksi dikumpul-kumpulkan yang ada masalah. Seperti sekarang kan hanya membuktikan tempat dan waktu. Ya, walaupun sebagian kan hanya melihat melalui video atau YouTube dan sebagainya, itu audit itu sebenarnya. Yang di lapangan sudah menyatakan, bahkan terdakwa mengakui ada di lapangan. Cuman persoalan sebenarnya itu dengan sengaja yang harus dibuktikan bahwa Pak Ahok menodai agama, itu yang harus dibuktikan sekarang. Yang belum nampak di persidangan. Dan itu juga pembuat undang-undang tidak menafsirkan. Sepenuhnya nanti akan lihat apa keterangan para ahli. Ya, bagi para ahli berdebat dan hakim yakin nggak dengan keterangan para ahli itu. Dan sidang ini kan sebenarnya banyak sekali bumbu-bumbunya, banyak sekali dramanya, juga kesan intimidatif begitu yang di... Nah itu perlu dikelikan makanya. Ini sidang itu kan tidak ada intimidatif, tidak ada pemaksaan. Selama proses itu untuk menggali kebenaran material, dipersilahkan selama hakim tidak. Kalau sekarang di luar, kalau ditarik keluar. Tapi ya, itu adalah kesan yang kemudian berkembang. Itu fakta di luar. Jadi sana, soal hukum ya? Ditarik keluar, sebetulnya nggak boleh. Kalau di luar itu contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Jadi ini persoalan peradilan diselesaikan di pengadilan, yang memutus hakim, yang berhak menilai fakta persidangan sekali lagi hanya hakim. Tidak boleh di luar siapapun gitu. Apalagi dengan curhatan-curhatan ya, itu nggak boleh. Ya boleh saja berkomentar begitu ya. Itu kan dari Indonesia kan lagi musim. Tapi artinya ketegasan hakim ini betul-betul sangat perlu ini percayalah, hakimnya pengalaman sangat sekali pengalaman. Mungkin yaudah biar aja rame-rame hiburan daripada tegang. Baiklah kalau Pak Asif, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time News. Selamat malam Pak. Sidang penodaan agama yang sudah berlangsung selama 2 jam hingga kini masih mendengarkan keterangan saksi dari nelayan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan Marsyalina Gita langsung dari Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Gita, poin keterangan apa saja yang diberikan dari saksi nelayan Pulau Panggang? Saksi pertama nelayan Pulau Panggang bernama Jainuddin alias Panel ini sudah selesai didengarkan keterangannya oleh majelis hakim, dan saat ini yang tengah didengarkan keterangan adalah saksi kedua bernama Sahbudin alias
Dua ini merupakan nelayan dari Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Kedua saksi ini melihat secara langsung dan juga mendengarkan pidato yang disampaikan oleh terdakwa Basuki Cahayapurnama saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu. Beberapa poin yang tadi kami tangkap yang ditanyakan oleh majelis hakim ini seputar kronologis dan juga kapasitas dari kedua saksi ini pada saat kunjungan kerja Ahok 27 September 2016 yang lalu. Ada beberapa hal yang kami catat dinyatakan oleh saksi pertama, yakni Panel. Ia menyatakan ia mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama namun tidak mendengarkan secara lengkap pidato yang disampaikan oleh Ahok. Ada poin yang diingat oleh Panel ini terkait dengan pada saat Ahok menyampaikan, jika ada yang lebih baik dari saya maka pilihlah yang lain tersebut. Hanya itu saja yang diingat oleh saksi pertama bernama Panel. Sedangkan untuk terkait dengan pernyataan surat Al-Maidah ayat 51 disampaikan oleh Panel dirinya tidak mendengarkan hal tersebut. Begitu juga sama dengan saksi kedua yakni Sahbudin alias Denny. Pada saat ditanyakan apakah ia mendengarkan terkait dengan pernyataan surat Al-Maidah ayat 51, Denny menyatakan dirinya juga tidak mendengar terkait dengan kata-kata tersebut dan dia baru tahu pada saat mendengarkannya di televisi dan sudah ramai menjadi perbincangan. Justru yang didengarkan oleh Denny pada saat pidato Ahok di Kepulauan Seribu hanyalah terkait dengan jika ada yang lebih baik maka pilihlah yang lebih baik tersebut. Jadi keterangan yang disampaikan oleh Denny maupun juga Panel ini keduanya sama bahwa mereka tidak mendengarkan jika Ahok mengutarakan terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51. Alka, Sumi. Ya, Gita, selain dua saksi fakta tadi, siapa saja yang hari ini akan dijadwalkan memberikan kesaksian? Setelah nantinya keseluruhan saksi ini sudah didengarkan keterangannya, maka akan didengarkan keterangan ahli agama yakni Hamdan Rashid. Namun ternyata tadi pada saat kami mengkonfirmasi kepada jaksa penuntut umum ini juga menghadirkan satu ahli lagi, yakni ahli digital forensik dari Puslapfor Mabes Polri bernama Muhammad Nuh. Namun untuk Muhammad Nuh ini tidak masuk ke dalam jadwal persidangan, sehingga nantinya ini juga masih akan kita gali lagi apakah nantinya untuk ahli keempat yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bisa didengarkan keterangannya, karena yang masuk ke dalam jadwal persidangan yang diketahui oleh kuasa hukum hanya 3 saja, yakni 2 saksi dan juga 1 ahli agama. Alka, Sumi. Terima kasih, Marcialina Gita melaporkan langsung dari lokasi persidangan di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta. Sidang lanjutan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama kembali digelar di ruang auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Agenda sidang mendengarkan keterangan. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama Nori Utari. Nori, siapa saksi yang sudah memberikan keterangan? Iya, Rudi, saat ini sedang dilangsungkan persidangan lanjutan dugaan kasus penistaan agama, di mana saat ini saksi pertama yang diperiksa oleh majelis hakim adalah saksi fakta. Ia merupakan nelayan dari Kepulauan Seribu dengan nama Jainuddin alias Panel. Saat ini Jainuddin sedang memberikan keterangan di muka persidangan. Jainuddin tadi sempat diberikan pertanyaan oleh majelis hakim. Pertanyaan tersebut diantaranya adalah apakah benar Jainuddin datang dan juga mendengar langsung pidato yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif yaitu Basuki Cahayapurnama. Dalam pernyataan yang disampaikan Jainuddin di muka persidangan, ia mengatakan bahwa ia datang dan mendengar langsung pidato yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Namun kedatangan dari Jainuddin ini sebenarnya adalah ia lebih kepada ingin datang ke acara budidaya ikan, dan memang pada acara budidaya ikan itu datang Basuki Cahayapurnama untuk memberikan sambutan. Namun Jainuddin mengakui bahwa dirinya tidak memerhatikan secara detail apa saja poin-poin sambutan yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama, termasuk juga yaitu soal dugaan penistaan agama terkait dengan surat Al-Maidah ayat
ayat 51. Jainuddin mengatakan bahwa ia tidak mendengar secara pasti terkait dengan penyebutan surat Al-Maidah yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama saat sambutan. Tapi Jainuddin mengatakan bahwa setelah Basuki Cahayapurnama memberikan sambutan, ia sempat berbincang dengan Basuki Cahayapurnama, ia berdialog dengan Basuki. Basuki mengatakan kepada Jainuddin bahwa apabila Jainuddin tidak ingin mempunyai gubernur seperti Ahok lagi, boleh memilih yang lain sambil bercanda. Namun Jainuddin hanya melontarkan senyum saja, sehingga Jainuddin mengatakan bahwa dari apa yang ia amati selama kegiatan yang dilakukan di Kepulauan Seribu, ia sama sekali tidak menyadari bahwa ada hal-hal yang sekiranya merujuk pada dugaan penistaan agama sebagaimana yang diarahkan kepada Basuki Cahayapurnama. Ia mengatakan bahwa informasi ataupun juga dugaan terkait penistaan agama ini baru ia ketahui, yaitu di media setelah beberapa hari setelah acara budidaya ikan yang dilaksanakan di Kepulauan Seribu ini. Rudi. Baik, terima kasih Nori Utari. Mundur. Nah, ya. Ya, saat ini sudah bersama dengan tim kuasa hukum yang akan memberikan keterangan konferensi pers. Selamat pagi teman-teman pers, terima kasih ya udah nunggu. Ada hal yang penasihat hukum akan kita kemukakan berkaitan dengan sidang ke-9 pada saat ini, ya. Dan tentu juga banyak yang ingin teman-teman pers ingin tahu mengenai katakanlah proses persidangan yang ke-8, khususnya berkaitan dengan saksi dari Kiai Haji Maruf Amin kemarin, ya. Kalau berkaitan dengan sidang pada saat ini, tentu sudah diketahui ada 2 saksi nelayan yang hadir pada saat Pak Ahok berpidato, dan kemudian ada 1 saksi dari MUI yang disebut ahli, yaitu Pak Hamdan Rashid, ya, itu aja. Nah, yang ingin lebih kita jelaskan adalah berkaitan dengan kesaksian dari Pak Maruf Amin yang sedikit membuat kehebohan gitu. Jadi begini teman-teman pers, apa yang ditanyakan oleh penasihat hukum, dalam hal ini kebetulan saya, pada saat sidang ke-8 kemarin kepada saksi Kiai Haji Maruf Amin, itu tidaklah bisa dilihat hanya sepotong-sepotong saja, berkaitan terutama dengan pertanyaan terakhir mengenai adanya komunikasi Pak SBY kepada Pak Maruf Amin, ya. Kita harus melihat secara keseluruhan pertanyaan yang terkonstruksi pada waktu sidang kemarin. Perlu diketahui bahwa yang menjadi katakanlah tekanan pertanyaan dari penasihat hukum berkaitan dengan produk dari MUI, yaitu yang disebut pendapat dan sikap keagamaan. Tentu dalam hal ini penasihat hukum ingin tahu kenapa yang dikeluarkan itu pendapat dan sikap keagamaan dan bukan fatwa. Karena kalau fatwa itu sangat jelas dan cukup terinci, ya, diatur dalam buku pedoman penyelenggaraan organisasi MUI begitu. Tapi kalau pendapat dan sikap keagamaan itu sama sekali tidak ada pengaturannya. Nah, ini tentu kita ingin mengetahui, dan memang kemarin terungkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Maruf Amin, ya, bahwa ya untuk pendapat dan sikap keagamaan itu baru pertama kali dalam sejarah MUI itu dikeluarkan. Yang biasa dikeluarkan dalam kaitan dengan masalah penistaan agama atau penodaan agama itu adalah fatwa. Dan fatwa itu memang, ya, kembali lagi Pak Maruf Amin kemukakan, itu tidak bisa dalam waktu 1-2 hari, ya, paling tidak 1 bulan, ya, bahkan bisa lebih dari itu untuk mengeluarkan fatwa, karena harus ada kajian dan juga harus ada pendalaman dan juga ada pendapat-pendapat dari para ulama. Nah, sedangkan pendapat dan sikap, ya, keagamaan itu hanya dilakukan dalam rapat Dewan Pimpinan Harian, ya. Nah, dalam rapat Dewan Pimpinan Harian itulah, ya, walaupun itu bisa terdiri dari beberapa komisi, tapi itu bisa dilakukan setiap saat saja. Dan yang terjadi pada saat pendapat dan sikap keagamaan itu dikeluarkan, menurut perhitungan yang kami lihat itu hanya beberapa hari.
Nah, kalau dilihat dari kronologis waktunya, pendapat dan sikap keagamaan itu dikeluarkan atau ditandatangani pada tanggal 11 Oktober. Nah, ya, tanggal 12 sudah diberikan kepada Kapolri. Tanggal 10 Oktobernya pendapat dan sikap keagamaan itu dibahas dan dipersiapkan oleh 4 komisi yang ada di MUI. Nah, tanggal 9 dan tanggal 8 itu libur, ya, Sabtu dan Minggu, ya. Jadi tentu MUI tidak bekerja. Yang kita ketahui memang tidak ada kegiatan, ya, pada tanggal 8 dan 9. Tanggal 7 Oktober, ya, tepatnya hari Jumat itu pagi, itu ada PBNU, itu ada menerima kedatangan dari paslon nomor 1, yaitu karena memang sudah terdaftar sebagai paslon, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni. Tanggal 7 ya, tanggal 7. Dan pada saat itu diterima juga selain oleh Ketua PBNU oleh Rois Amnya. Rois Amnya itu adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, pada saat itu. Dan memang itu terkonfirmasi dengan berita yang dimuat pada saat itu juga tanggal 7, ya. Ada beberapa berita yang menyatakan bahwa Pak Ma'ruf Amin sendiri menyatakan bahwa memang ya katanya dia sudah mendapat telepon dari Pak SBY untuk itu. Hanya itu saja memang, ya, tidak nyatakan teleponnya untuk apa, tapi dalam konteks memang menerima kedatangan daripada paslon nomor 1 begitu, ya. Nah, jadi berkaitan dengan itu semuanya, tentu kita mempertanyakan, ya, kenapa bisa timbul pendapat dan sikap keagamaan ini? Karena kemarin pada waktu diminta penjelasannya kepada Pak Ma'ruf Amin, beliau menyatakan, ya, proses untuk pendapat dan sikap keagamaan itu sudah dimulai tanggal 1 Oktober dengan ya untuk melakukan penelitian dan juga investigasi. Nah, ini tentu menarik perhatian kita, ya. Kenapa tanggal 1 Oktober? Padahal ya mulai adanya katakanlah pemberitaan mengenai soal penistaan atau penodaan agama ini, ya, itu tanggal 5 Oktober, yaitu pada waktu mulai muncul itu, ya, video pidato tersebut, termasuk yang hasil editan yang dilakukan oleh pihak tertentu begitu. Nah, ini tanggal 1. Nah, tentu kita pertanyakan, dasarnya tanggal 1 apa? Apa dari video atau bukan? Tidak, dia bilang itu dari masukan atau laporan seseorang, dia bilang gitu, atau dari masyarakat. Nah, kita tanyakan siapa orangnya itu. Nah, orangnya itu katanya dari Pulauan Seribu. Kapan itu terjadi? Tanggal 28. Nah, kalau tanggal 28, menurut hemat kita, ya belum ada sama sekali. Karena Pak Ahok itu baru berpidato tanggal 27 September. Nah, kalau apalagi orang dari Pulauan Seribu. Karena orang Pulauan Seribu itu sampai saat ini pun juga tidak ada satupun yang melapor. Ya, mereka apa yang menyatakan keberatan, dan mereka pun juga ya pada waktu hadir tersebut ya tidak merasakan adanya masalah dengan pidato tersebut, apalagi yang berkaitan dengan penistaan agama. Bahkan juga kita ini kan punya transkripnya. Sekarang kita ada punya transkripnya dari persidangan. Bahkan Pak Ma'ruf bilang tanggal 27 pun sudah ada. Nah, itu sudah hampir tidak mustahil untuk itu, tidak mungkin, ya. Karena tanggal 27 baru saja selesai pidato. Nah, kalau dilihat lagi, tanggal 28 itu malam, barulah Pemprov DKI itu mengunggah video pidato tersebut. Ya, jadi semua pihak itu baru tahu 28 malam paling tidak begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Nah, pada waktu ditanyakan sama Pak Ma'ruf Amin, perintah atau instruksi untuk investigasi atau penelitian itu dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara lisan, ya. Nah, kemudian apakah ada laporan-laporan? Ya, itu juga ada lisan katanya. Jadi semuanya serba lisan. Ya, tentu kan dalam hal ini tidak bisa ada dasarnya, sulit untuk membuktikannya. Termasuk juga kita minta kemarin hasil kajian, ya. Karena katanya ada hasil kajian. Nah, kita minta itu hasil kajian supaya kita bisa lihat, ya. Nah, jadi teman-teman pers, dari sini tentu menimbulkan katakanlah keinginan tahuan kita, ya. Kapan sebenarnya perintah untuk melakukan entah fatwa awalnya kemudian menjadi pendapat sikap keagamaan itu kapan begitu. Nah, oleh karena itulah sangat relevan untuk ditanyakan kepada saksi, ya, untuk menyatakan mengenai soal komunikasi tersebut begitu, ya. Nah, tentu kalau penasihat hukum menanyakan itu ada dasarnya, tidak asal-asalan untuk itu, ya. Jadi kita tidak mau masuk ke ranah yang bersifat politik lah soal ini.
kita menanyakan segala sesuatunya ya berdasarkan kepentingan untuk mencari kebenaran material atau kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini juga sangat penting bagi terdakwa dalam hal ini Pak Ahok untuk mendapatkan keadilan. Ini sangat penting ya. Pendapat dan sikap keagamaan ini krusial sekali. Ini krusial sekali. Karena di sini kita ingin tahu ya, prosedurnya bagaimana dan juga alasan motif dikeluarkannya pendapat sikap keagamaan ini sebenarnya yang sesungguhnya itu seperti apa. Ini yang kita ingin tahu sebenarnya ya. Bukan mau cari-cari kesalahan dari Pak Maruf Amin, tidak ya. Oleh karena itulah ditanyakan akhirnya pertanyaan yang akhirnya katakanlah membuat kehebohan di luar ya, di luar persidangan, bukan di dalam persidangan. Kalau dalam persidangan sih biasa-biasa aja ya. Yang ditanyakan adalah apakah benar ya bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober jam 10.16 menit itu ada komunikasi yang melalui telepon antara Pak SBY dengan Pak Maruf Amin, di mana ada dua hal, yaitu tolong ya mengatur untuk menerima pasangan Agus Silviana di kantor PBNU ya keesokan harinya. Yang kedua adalah segera dikeluarkan fatwa untuk penistaan agama dilakukan oleh Ahok begitu. Nah, pada waktu ditanyakan hal tersebut ya saksi Pak Kiai Maruf Amin hanya bilang bahwa tidak, 3 kali ditanyakan tidak. Nah, standar di dalam persidangan, kalau kita punya keyakinan bahwa memang komunikasi itu ada, ya, tentu kita harus mengingatkan kepada saksi bahwa keterangan di depan persidangan di bawah sumpah itu mempunyai konsekuensi hukum, ya. Itu yang disebut adalah ya keterangan bisa dianggap melakukan perbuatan sebagai kesaksian palsu atau keterangan tidak benar, ya. Nah, ini malah kita ingatkan melalui majelis hakim, dan majelis hakim juga mengingatkan ini suatu hal yang biasa sebenarnya, ya, karena semua orang kan di hadapan hukum itu sama, siapapun juga pada waktu dia muncul sebagai saksi itu sama kedudukannya, kita nggak bisa membedakan. Jadi pertanyaan ini pun juga kita ajukan tentu kepada saksi Pak Maruf Amin begitu, karena beliau jawab sudah tidak, ya sudah, ya kita nggak bisa memaksakan gitu. Nah, jadi kemudian ya memang kalau kita lihat ya kehebohannya terjadi di luar. Nah, sebenarnya kalau dilihat ditarik keluar apa yang terjadi, Pak SBY pun juga sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa memang pembicaraan itu ada, tapi tanggal 7 ya, dan tidak berkaitan dengan permintaan untuk fatwa. Ya itu, tapi bagi kita itu bukan merupakan bagian dari fakta persidangan. Yang kita lihat semata-mata adalah keterangan Pak Maruf Amin untuk itu. Nah, jadi untuk sebagai katakanlah ya alat bukti untuk di persidangan begitu. Jadi ini saya perlu jelaskan dulu ya latar belakangnya supaya jangan sampai ya orang menduga ini pertanyaan asal-asalan, pertanyaan yang punya tujuan politik tertentu gitu ya. Enggak, ini adalah latar belakangnya ya, karena untuk kepentingan pembelaan. Untuk kepentingan pembelaan dan juga untuk katakanlah menjadi alat bukti dan juga keyakinan hakim. Keyakinan hakim ini sangat penting sekali ya bagi kita sehingga hakim bisa melihat ya, kan bukankah sebelumnya juga sudah katakanlah memperlihatkan saksi-saksi pelapor itu 12 loh. Itu ternyata bisa dikategorikan sebagai saksi palsu begitu ya. Jadi ini pun sudah merupakan juga katakanlah satu katakanlah penilaian kita terhadap proses persidangan ini. Termasuk juga setiap saksi yang muncul pasti kita akan menggali mengenai kebenaran daripada materialnya gitu. Ya saya rasa itu.